Pokoknya kalau gua ngebacot, diam lu di bawah. Udah diam, derita lu itu kalau lu itu pemakan donasi. Makanya kerja tuh sama si itu tuh kayak si Bu Holland tuh kerja. Belanja 3 kilo dibikinnya 4 kilo. Jangan saya dipancing merbada. Aku tuh orangnya baik. Kalau jangan ditipu-tipu ya. Kalau saya udah tahu kalian penipu, tapi sok-sokan kau mau menyerang-nyerang di roomku, aku habisin kau. Kami mau kalian itu berubah gitu loh, karena kalian itu sama dengan kadrun. Gitu loh, ya. Karena kalian itu tidak mengedukasi, udah mah butuh donasi, butuh koin, tapi masih banyak bacot. Iya kan? Ya kalau miskin bilang aja miskin. Kok susah banget sih? Ya? Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Wabarakatuh, nama saya Floriana Haji Rahmat, saya berasal dari Sulawesi, mama Palu, Sulawesi Tengah, papa Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad, rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini, yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini? Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta, Pak. Semua Jadi kita baru jumpa bapak-bapak ini. Jadi bukan dikatakan dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali. Berikan berkat, nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di kolong. Baru ini Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Nggak ada. Mau gimana kalau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Lama-lama dan sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kontak kerja.
apa yang dikatakan itu. Sama kayak Ibu. Asli? Denpasar Bali. Oh, Denpasar Bali. Hindu? Bukan muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses Bu. Terima kasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang muslim. Kita Jumat nanti Sangat bersyukur. selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang muslim saja Pak bisa didata. Seperti itu. Oke. Ya fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih Bu. Ya. Siap. Yang buat Islam aja. Iya. Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kabar bahwa para herder-herder ini hanya punya kesetiaan, tetapi tidak punya otak, tidak punya akal, ternyata memang benar, teman-teman. Mereka sudah buta mata, buta hati, dan buta pikiran. Dan ini makin terbukti dengan pernyataan dari ketua herder Pitbull, yaitu Reda Marbun, di mana dia mengatakan bahwa semua video yang beredar, semua cuplikan pernyataan Edis yang mengatakan buang saja Trinitas ke tong sampah, LAI salah, seharusnya tidak boleh menggunakan kata Allah, dan juga pernyataan Edis yang mengatakan bahwa kekristenan tidak melarang yang namanya poligami. Bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta yang melarang poligami. Menurut Reda Marbun, ya, apa yang beredar itu adalah hoax. Jadi dia bilang Edis nggak pernah ngomong seperti itu. Itu adalah hoax yang disebarkan oleh pembenci Edis yang ingin merusak reputasi Edis dan ingin menghambat yang namanya penginjilan. Saya sampai bingung ya. Sejak kapan Edis penginjilan? Sejak kapan kelompok-kelompok Edis ini menyebarkan tentang kekristenan? Yang ada pagi siang malam 24 jam nonstop menghujat Islam. Itu yang kita lihat. Dan yang lebih lucu, Reda Marbun tidak mempercayai bahwa itu berasal dari Edis. Padahal dia sendiri tidak cross-check. Dia sendiri tidak tanya sama Edis. Dis, apa benar ini pernyataanmu? Dia sendiri nggak ada tanya, tapi menyimpulkan bahwa itu adalah berita bohong. Saya nggak ngerti lagi ya. Ini orang benar-benar bodoh, benar-benar tolol, atau memang sudah dibutakan. Dibutakan dengan perasaan terlalu ngefans, terlalu suka, terlalu cinta kepada Edis. Saya nggak tahu ya. Kok bisa gitu teman-teman. Orang-orang di luar sana saja, satu persatu, itu mulai sadar bahwa Edis ini hanya memanfaatkan kekristenan. Sama seperti yang disampaikan oleh pendeta Deki Ngadas. Yang ngomong Deki Ngadas, teman-teman. Boleh ditong sampahkan, dibuang ke tong sampah, orang ini tidak lagi berbicara sebagai seorang Kristen. Dia bukan Kristen. Dia adalah seorang bidat yang mencoba hidup sebagai benalu, memanfaatkan naivitas daripada banyak orang Kristen di dalam negara ini, di Indonesia. Para pengajar sesat selalu memakai strategi yang sama. Dia cari tahu dulu, saudara senangnya apa, saudara sukanya apa, saudara maunya apa. Nah, di Indonesia ini banyak orang senang kalau Islam dihujat. Banyak orang menikmati, menjadikan itu sebagai hobi, menjadikan itu sebagai kesenangan kalau menghujat Islam, menghantam Islam. Edis tahu tentang kesenangan kamu, maka dia kasih kamu apa yang kamu senangi. Dia siang malam bahas tentang Islam, tak berhenti-berhenti di TikTok, di YouTube, di mana-mana dia bahas tentang Islam. Kamu senang, kamu mulai tertarik, kamu mulai percaya dia, karena dia menampilkan dirinya sebagai seorang apologet. Dia bukan apologet, menamakan diri, self-proclaim sebagai seorang apologet. Tapi saudara perhatikan, setiap kali dia membuka mulut tentang iman Kristen dalam topik apa saja, mendadak yang keluar itu adalah keanehan, yang keluar itu adalah kesesatan, yang keluar itu adalah heretik, bidat. Mulai dari poin yang pertama, memperlihatkan Edis ini bukan hanya bidat, tapi sebenarnya dia sudah dipecundangi, dikalahkan, telak, dikalahkan oleh para apologis Muslim. Dia itu panik.
ketika Muslims mulai membahas tentang kekristenan, dia tidak punya jawabannya karena memang dia tidak belajar. Karena dia tidak punya belajarnya dan karena dia tidak mau malu dan karena dia tidak mau repot-repot, dia setuju dengan mereka, kemudian dia hadapkan moncongnya dan menembak lagi orang-orang Kristen. Orang Kristen yang mengatakan tidak seperti yang saya katakan adalah orang gila. Jadi memang ya, para pendukung Edis ini memang benar-benar sudah terkena penyakit yang namanya rabies, teman-teman. Akal mereka sudah mati. Yang mereka tahu hanya mengikuti Edis. Itulah dibilang mereka ini sudah seperti zombie. Zombie yang hanya menggunakan instingnya, menggunakan nalurinya, yaitu membela Edis apapun ceritanya. Udah jelas-jelas yang ngomong Edis. Udah jelas-jelas Edis juga mengakui bahwa itu pernyataan dia beberapa tahun yang lalu saat diskusi. Jadi bagi teman-teman, tolong benar-benar bisa bertobat, benar bisa sadar gitu. Reda Marbun sendiri itu sekarang memimpin para herder-herder untuk melawan orang-orang yang berseberangan dengan Edis. Dan ini cukup unik, teman-teman. Cukup unik ya. Dia ngata-ngatain Pak Bom-Bom, Rudy Iskariot, siapapun lah yang menyerang Edis itu sebagai orang miskin, ya, orang miskin yang kerjanya minta donasi. Dia suruh mereka untuk ngaku bahwa kalian tuh miskin. Ya, ngaku aja gitu. Kalau miskin, ngaku aja miskin. Hidup dari donasi, sempak kalian dari donasi, semua dari donasi. Terus apa bedanya? Apa bedanya dengan junjungan kamu, yaitu Edis? Ini saya agak bingung gitu. Dia hina Pak Bom-Bom, hina Rudy Iskariot, makan donasi. Ya, dia hina semua mereka ini hidup dari donasi. Terus apakah Edis nggak hidup dari donasi? Coba saya tanya, apa Edis nggak hidup dari donasi? Apa kalian begitu gampang termakan omongan? Ya, karena memang Edis ada ngomong gini. Edis bilang, saya ya meninggalkan hidup nyaman saya di Indonesia untuk penginjilan di Amerika. Lah, sejak kapan kamu penginjilan di Amerika? Penginjilan di Amerika itu, kamu datang ke komunitas-komunitas ateis, orang-orang yang sudah tidak ke gereja, kamu injili mereka untuk kembali ke gereja, kembali ke Kristen. Itu namanya penginjilan di Amerika. Kamu itu kabur ke Amerika untuk menghujat dengan bebas. Ini kadang-kadang orang-orang Kristen sekarang tuh nggak bisa membedakan ya, mana penginjilan, mana penghujatan. Edis ada penginjilan. Coba lihat, setiap dia ngomong Injil kacau balau. Setiap dia ngomong Injil, blunder besar. Masih mending Paul Jang ada bikin acara ngamen di jalan gitu, ngamen dengan lagu rohani. Ya, walaupun ngamen, tapi kan ada pengkabaran Yesusnya. Ada nama Yesus yang disampaikan. Masih mending gitu. Di Eropa keliling-keliling dia kan ngamen-ngamen di tengah jalan. Dari satu kota ke kota lain. Sambil teriak-teriak, Yesus, Yesus gitu kan. Itu penginjilan masih. Kalau Edis enggak. Melarikan diri. Ya, dan Edis itu nggak pernah hidup nyaman di Indonesia. Edis sendiri pernah mengaku bahwa dia memang usahanya tambal ban. Jadi selama belum ada klien, ya belum ada nasabah, belum ada konsumen, ya udah dia live. Karena dia bikin tambal ban di tengah jalan, di jalan lintas. Yang tambal ban itu adalah truk-truk, mobil-mobil gitu. Edis nggak hidup nyaman. Kalian lihat aja dari dulu hidupnya kos-kosan. Malah yang ada dia memanfaatkan Kristen untuk mendapat keuntungan seperti yang disampaikan oleh pendeta Deki Ngadas. Ini orang licik. Ya, licik teman-teman, bukan pintar, lebih ke kategori licik. Dan kita dengarkan dulu bagaimana Reda Marbun ini benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya ya. Sudah benar-benar mati gitu. Bahkan yang lucu, dia saking bodohnya teman-teman ya. Ini disampaikan sendiri oleh Reda Marbun, saking bodohnya dia bisa kena prank oleh grup BAB. Bayangkan, BAB yang kita anggap sebagai kelompok tolol ya. Kan kita tahu mereka ada namanya Berak in News. Itu bahan bulian kami teman-teman. Itu samsaknya kami gitu. Bayangkan samsaknya kami saja itu berhasil ngeprank Reda Marbun. Artinya ini orang, mohon maaf ya, tingkatan IQ-nya tuh rendah banget. Kita dengarkan dulu. Itu metong sendiri, unfollow, blokir sudah, nggak usah ditonton. Nanti juga kan kucing nanti yang nungguin roomnya. Kalian kan di situ. Lagian kalau udah sombong-sombong seperti itu, ego sesama orang Kristen diludahin, itu gimana teman-teman? Masa kalian masih tertarik?
ampun, masih tertarik nontonin yang seperti itu. Saya tuh gini teman-teman, saya tidak ada hubungan misalnya karena ada Perpamilion ke si Metatron, ke si BAB, saya ini, ke si Agatha, ke si Paslap, si WK, si ini. Gak ada teman-teman ya. Masih banyak yang tidak saya sebutkan nih, ke Bu Sopiatul, ke Mama. Oh, nggak bisa nanti saya sebutkan satu persatu teman-teman ya. Hanya nama itu yang mempersatukan kita, ya kan? Si babi putih tuh jangan ketinggalan lagi teman-temanku yang kemarin tuh yang ketemuan di Konoha. Tadi tuh si Kak Elis itu dari Australia itu teman-teman. Kita janjian di Konoha itu beneran datang kita teman-teman. Ya, kita nggak main-main gitu loh. Ya, banyak yang kita omongin, banyak yang kita obrolin, banyak visi dan misi kekristenan itu bagaimana ke depan, politik pun kita campuri, ya kan? Kemarin kita ketemuan dengan yang mau mendirikan partai Parkindo, ya kan? Partai Kristen ini. Nih, ini kita ketemuan kemarin langsung di Konoha, teman-teman. Jadi nanti di pemilu yang berikutnya, Partai Kristen Indonesia akan berdiri, teman-teman ya. Itu birokrasi semua segala macam cara itu kemarin itu udah semua. Kita udah ketemuan langsung sama pendirinya langsung, teman-teman ya. Semua kita urusin gitu loh. Jadi kebanyakan gini loh, teman-teman. Banyak apologet muda ini saya lihat lupa diri. Ego, sok-sokan. Makanya ini ya, buat perempuan-perempuan ya, kalau kalian yang terus-terus mengejar-ngejar cowok itu, aupun itu lubangan. Ya, banyak cowok-cowok yang merasa sok hebat, ya kan? Ya, ada yang merasa sok suci paling ganteng sedunia katanya, iya kan? Katanya, ya kan? Iya kan? Ya enggak. Buang itu ke laut, buang, jangan kau terus-terusan. Di situ kau kayak patung berhala, kau di situ terus mensupport sedangkan kau harus ngejar-ngejar dia. Buang itu ke laut. Nah, cowok kayak gitu yang kau mempertahankan. Udah aku bilang di sini itu semua. Kalian kira lah si Metatron itu kan beneran kan dibilang hoax Redda yang membiayai. Mau kalian tuh mau dibayar sama si Metatron 7M. Siapa yang bisa membuktikan kemarin yang di hoax itu? Dibayar kalian 7M. Emang iya, ada uangnya. Ya, ada uangnya. Termasuk yang meminjam-minjam duit. Dia pun aku tahu. Makanya tolong agak-agak mundur sedikit, jangan terus-terus ngebahas si Edis, nanti bocor mulutku. Iya kan? Kalau misalnya ya kan nggak terkendalikan lagi itu mulut si Redda Marbon ya pasti. Datang lagi si Kang Jerry ini. Mau ngapain Kang Jerry? Itu, urus dulu itu si Bom. Ini apalagi cowok-cowok, jangan merasa sok ganteng. Jangan merasa sok tidak ada kekurangan. Sok suci, sok sempurna. I know who you are. Ya? I know. Kasih rekomendasi dulu. Kirim paus dulu. Biar joget aku. Biar pengemis dulu aku. Iseka. Kalau ada cowok-cowok yang merasa sok ganteng. Ngapain kita ngejar-ngejar cowok? Gila. Boru apa kita ini? Boru nihatoban kita gitu. Go away. Tinggalkan cowok-cowok seperti itu. Cowok pengecut itu. Nah, kalau kalian jomblo, tinggal deketin si Redda Marbon. Kak, tolong cariin di Jerman. Gampang itu. Gampang sekali. Masa depan kalian cerah di Jerman. Nanti kita bareng di sini jalan-jalan ngerumpi ke sana kemari. Tinggal belajar bahasa Jerman. Ya kan? Aduh, gak ada yang susah.
Ngapain? Nunggu-nungguin cowok yang kayak gitu, sombong. Hah? Coba, macam mana itu? Jadi tolong buat yang mau menggiring-giring si Metatron itu mau menyerang si Edi Sidabutar, tidak akan. Tidak. Ya, mau gimana pun cara kalian ya merasa kayak emang dia merdeka kok. Dia nggak pernah dia tidak tergantung dengan seseorang, dia tidak tergantung dengan donatur, donasi, apa segala macam, dia bebas, dia merdeka gitu loh. Makanya kalian berusaha mau menggiring dia, kalian berusaha gitu, makanlah itu kentutnya. Nggak akan. Dia itu orangnya berprinsip karena visi dan misinya itu sama dengan Edi Sidabutar. Kenapa dia tidak bertahan di Konoha? Ya karena memang dipersekusi sama Kadrun, ya kan? Ya? Hah? Tapi si Edis SEY memang tahu itu kepalamu si Edis SEY, tahu? Ada buktinya enggak? Jangan kalau bacot kau di sini, momot, perhatikan itu tapingan. Ada enggak? Ada buktinya? Hah? Bodat? Coba kasih tahu dulu, jawab. Jawab dulu, Nyet. Ayo, jawab. Ada buktinya. Jadi harus ada bukti, ya. Nggak usah sangat banyak bacot kau. Opungmu yang sejahuba. Ya. Itu kan ada konteksnya lah, itulah. Nggak mau aku ngebahas-bahas itu. Yang penting buahnya yang kulihat. Ya kan, statementnya pasti nggak aku tonton. Jadi aku tuh orangnya tidak mau aku tidak mau gampang mendengarkan. Aku tuh selalu mengevaluasi segala-galanya, teman-teman. Nggak mau aku. Nah ini juga ada yang ini, teman-teman. Ada yang paling baru. Kemarin itu kan banyak yang tergiring dengan si BAB, dengan si Breaking News, si rest area. Jadi ternyata mereka itu mau ngeprank Retda Marbun dan timnya. Ya, ternyata nama-nama di sana itu udah di list. Itu Kak Retda jangan diserang, Mamak Sanggul jangan diserang, si ini si Vietnam si itu jangan diserang. Udah di itu ternyata. Ya, jadi itu yang megang Breaking News itu sekarang ya, yang itu mantan api, teman-teman, mantan api. Bro Sandi Permana. Ya, Bro Sandi Permana. Jadi yang kemarin itu ternyata bukan si rest area, bukan. Itu yang lagi goncang seperti itulah. Goncang, iya si Sandi, iya betul. Ya. Jadi ya lagi inilah. Jadi itu mantan api ya. Jadi itu tadinya bawahan si satpam bermasker. Mister. Jadi aku tuh tadi pagi baru bangun. Habis itu aku saat teduh, terus ku scroll ya kan. Akan masukan kan udah banyak sana saya. Kareda itu si BAB itu katanya itu adikmu. Kareda udah banyak lah ini dikirim ininya. Tuh lihat tuh ngenyarang si Edi Sidabutar. Begini begono gitulah kan. Hah? Nah aku orangnya teman-teman, Ipen Jabiron seperti ini teman-teman. Aku itu biasanya tetap mengevaluasi dulu. Gak langsung truk ya. Gak langsung seperti itu. Iya, jadi yang di situ. Tapi tadi masih dibahas-bahas itu Kak. Iya, jadi itu ternyata bukan si rest area, bukan grupnya si BAB, bukan grup Oten itu. Iya, itu grup drun itu gitu loh. Nah, maklum lah kan nggak ada konten ya kan, terpaksa sih. Nah, jadi dikasih pinjam itu. Judulnya iya nyamar, judulnya itu Berak News itu dari si rest area, dipakai sama mantannya si Api itu. Kalau mantan Api kan ya pasti drone lah teman-teman. Aku pun jadi gini kan, lah ku unfollow lah si rest area kan.
Berak news. Ku unfollow lah kan. Loh, kok chattingannya ku baca kan? Lah ini kan rest area. Nah, ku scroll lagi. Itu si Sandi itu lagi live. Ku perhatikan lah kan, ku dengar-dengar lah. Ya kan, ku dengar-dengar. Iya, benar. Iya satu komal. Tapi kan mau ngeprank gua gitu loh, Elriana. Mau ngeprank aku itu, makanya si BAB sama si rest area masuk ke situ, mau ngeprank aku sama Mama Sanggul, sama teman-teman yang di sini. Manas-manasin gitu loh. Nah, jadi tapi kan sebenarnya dalam hati gua udah gini. Kok orang ini bilang itu si rest area, si breaking news itu kan rest area. Kok suaranya sih sebenarnya hostnya di prank? Iya betul, di prank. Udah aku dengar kan, ini sebenarnya bukan rest area suaranya, tapi ya mungkin ini suara gitulah. Tadi aku perhatikan, jujur dia si Sandi Permana itu tadi. Aku kan ngintip di luar, nggak masuk aku. Selama ini aku udah sering masuk, ya kan? Kalau aku masuk, mereka agak-agak ngerem sedikit ngomong-ngomongin si Edis, ya kan? Agak-agak ngerem. Agak-agak ngerem gitu kan. Terus bayanginlah, Kadrun biasa menyapa aku gini, Shalom Kareda, digituin. Kurang ajar nggak si BAB? Ternyata udah di list nama saya, Mama Sanggul, pokoknya teman-temanku lah yang ada itu udah di list sama si BAB sama si rest area. Jadi kita itu kena prank. Nah, jujurlah si Sandi Permana ini tadi pas aku ngintip di luar, dia bilang gini, sebenarnya sih teman-teman, ya lumayan lah aku tuh setelah minjem berak news ini dari Bang Rest Area sama Bro BAB, lumayan lah, ya lumayan juga lah nasib duda katanya. Ternyata dia duda juga itu. Ya kan? Loh, ku dengar lah kan, aku di prank. Nah, scroll lagi, si BAB nge-live tadi. Nge-live dia tadi, buka room dia. Belum ada yang tap-tap layar, aku udah langsung up, aku bilang gitu, mau naik gitu kan. Dia udah langsung gini-gini dia. Udah gini-gini dia kan. Waduh, ini mah udah bahaya, pikir. Polder polisi Jerman udah, dia mau mikir tadi mau ku naikkan atau gimana, ini udah gitu kan. Udah lah ini kena lah ini, pikir dia kan. Hey, udah nggak usah kau banyak bacot, langsung lihat tadi dia ku interview. Jadi benar kita itu kena prank teman-teman. Dia itu mau mengerjain gua si BAB sama si rest area. Ternyata tadi udah ku unfollow si rest area, padahal lah breaking news ku unfollow kok, yang keluar chattingannya si rest area gitu loh. Ya kan? Itu, teman-teman. Nah, jadi itulah dulu ke sana gitu ya. Nah, terus voice note yang tentang si kiamat yang yang menyebarkan tentang bahwa Edis Sidabutar yang bilang poligami itu di Kristen itu, kita itu editan teman-teman ya. Jadi jangan percaya, semuanya itu hanya tipu-tipu. Bagaimana supaya perapologetan itu stagnan teman-teman, supaya bagaimana caranya si Edis Sidabutar ini nggak jadi sikat pastor yang mana tuh ya. Jadi teman-teman, tentang masalah si Edis itu intinya gini. Kita lihatlah sekarang bagaimana orang Edis Sidabutar itu teman-teman. Apakah mungkin muncul statement seperti itu dari dia? Dia pasti harus berpikir smart ya kan. Poligami itu betul perkataan Edis via BA itu pun nggak bisa. Dan juga begini teman-teman ya. Dia itu kan 5 tahun yang lalu ya kan, dan itu saya kan udah nonton itunya, dan itu bukan suara dia, itu di ini gitulah. Jadi be smart aja teman-teman. Tapi kalau kalian mau percaya itu, ya udah tinggal kalian itu jadi mualaf aja. Ya. Gitu loh, ya. Jadi nggak usah bahaslah pastor yang mau disikat kok ketakutan suami tahu. Apa sih maksudnya ini?
Siapa ini? Naik dulu kau, naik. Jambak dulu ini, Dian Mariska. Naik dulu. Maksudnya apa? Pengikutnya 0. Mengikuti 8. Jambak dulu jambak dulu. Siapa ini? Siapa maksudnya? Siapa Mas Pastor besar? Nggak bisa Hah? dijambak, Kak. Nggak bisa dijambak. Oten awam juga Kalau bisa tahu. dijambak, bobak aja, dibobak. Iya. Siapa ini? Pengikutnya ini akun baru ini. Akun palsu ini. Akun Bahas palsu. Mau disikat. Dia kan tablo, nggak usah dibahas-bahas, nggak usah di inilah, nggak usah Siapa? tablo dia. Apa sih? Hey, Bahaslah pastor yang mau Kau disikat. pemakan donasi kan Takut-takut. kau? Oh, ini Ya. paling si ini nih, Kak. Si Pak Uzang. Siapa itu? Nyamar. Udah, Kak, aku mute ya, blokir ya. Buang aja itu ke laut. Kau pemakan donasi Ini ya? nyamar nih, Kak. Ini orang-orang Kakak nih. Dia kenal. Dia ngebahas pastor. Siapa pastor? Pastor mah di Jerman itu Katolik. Mana ada pastor di sini apa? Iya. Dia nggak lagi ngebahas itu. Gila lu. Kayak misalnya Ada akun, terus kayak Pak Jerry diam ya, Pak Jerry ya. kayak akun misalnya- ada akun perempuan dia. Perempuan itu Siapa dia namanya? bahas-bahas tentang itu Katolik gitu loh. Udah kita nggak usah ikut-ikutan aja. Buat apa? Ya di itu aja, Kak, di kayak ngomong denom itu mendingan diblokirin. Ih, gila, gua harus enggak kok suami tahu katanya gitu tadi. Aneh gitu loh kok. Pak Jerry ini aku Makan itu ya, aku blokir aja ya, Pak Jerry ya. Enggak, si Pak Jerry ini makin lama makin kesini makin aneh. Udah, Pak Jerry blokir. Kagak usah main-main kesini lagi, Pak. Makin kesini dia makin aneh. Kalau ini mah yang mesti inilah, jangan suka begitu lah kalian itu. Kalian ngapain sih sesama Oten aja mau ngelawan kita sih? Ngapain gitu loh? Manusia gini. nggak beradab semua nih. Gua hadapin kalau akun pengikutnya aja 0 terus gak ada postinganmu, ngapain gua itu sama setan? Kalau kamu manusia, kalau kamu jantan, tunjukkan titikmu sama gua, naik gitu loh. Jangan ngoceh-ngoceh kau di itu. Kok bisa bergabung? Aduh, mata pisau mencari pacarnya. Aduh, mata pisau kasih tahu nggak ke kita usah. dia. Aduh, astagfirullah. Aduh. Mantap Dari bisa mana? mencari pacarnya yang hilang. Ngapain pula? Udah akunmu pengikutnya 0 terus mengikuti 1 ekor. Tunjukkan, gua mah nggak pernah takut. Mau disikat katanya, sok naik biar ku bantai di sini. Emang gua takut? Gue itu nggak pernah ngerugiin orang, goblok, anjing kau. Kak, ada silent ini mau dinaikin nggak? Siapa itu? Silent Itu warrior. apa? Tujuannya mau apa? Coba typing dulu deh. Kita tuh kan nggak ngasal ngenaikin. Kenapa dibawa Andaliman? Coba dinaikin ya, Kak. Nanti turunin aja kalau ngaco-ngaco. Dia mau mengamankan di bawah dia. Gue tuh nggak pernah ngerugiin orang ya, dan itu bukan tipe gue, ya, paham? Thailand. Shalom. Ada yang mau disampaikan? Itu Reda ini darah tinggian terus nih kayaknya ini. Astaga. Kenalan dulu dong. Jangan langsung ngomong kayak gitu. Kenalan dulu. Kamu kan nggak kenal kan? Itu ada suara apa sih di belakang tuh, berisik banget. Di silent dulu dong belakangnya. Nggak bisa, setan lagi nyanyi jam segini. Oh alah. Oh, Islam. Iya, setannya lagi nyanyi di belakang. Setan lagi nyanyi. Ya, kenalan dulu sama Tante Reda, Kakak Reda. Nggak, nanti aja di mute aja dulu setelah selesai itu apa yang nyanyi. Iya, baru ngomong ya kalau udah setelah setannya diam ya. Bukan, tadi ada kata suami gitu loh ya. Itu kan bawa apa namanya, ada suami gitu loh. Itu makanya gua ini gitu loh.
apa namanya, sekalipun misalnya mau ditelepon suami gue, ini istrimu kayak gitu, begini katanya, ku kasih nomornya sama kau, siapa yang mau telepon, ayo coba siapa, ku kasih nomornya, asal gentle, tunjukkan dirimu, tolol. Di bawah ngoceh-ngoceh udah pengikutnya zero lah. Lu kira gua takut? Saya nggak pernah ngerugiin orang, intinya begitu, goblok. Anjing kau. Pakai lagi akun yang lain, ayo pakai lagi akun yang lain, ngintip kau di sini. Kena PL. Enggak, ini kan room di Jerman, bukan di Konoha. Gue tahu itu tadi. Ngintip kau. Seorang istri senggol aku dong. Ih, si cantik udah datang. Iya, dibawa suami gitu loh, Kak Holland. Jadi ya emosi lah aku. Mau dia mau nelpon suamiku, misalnya ini istrimu si Red begini. Ku kasih nomornya, baby. Coba, lu kira gue takut? Ini semua udah tahu semua suamiku. Nu Mama Sanggul, si Mokondo ini, si Babe Putih, siapa lagi, si Faith, si Mama Orlo, udah tahu suamiku. Mau dia setinggi gede gitu 2 meter lebih tuh ku serbeng sedikit aja. Namanya juga Putri Sion. Jangan sampai suami itu, berarti aku tahu itu. Kau makan donasi kan hidupmu? Hah? Tahu aku tadi tuh. Coba, dari mana uangmu? Coba aku tanya dulu. Kasih tahu dulu sama aku. Ayo, dari mana uangmu? Hah? Lu kira di sini nih semua kalian itu semua walaupun penginjil apa segala penjangkau jiwa, tai kalian semua, tai. Kamu kira makanya room ini lu kira bisa disetir sama siapapun? Nggak bisa. Emang lu siapa? Pakai akun yang baru lagi, cepat. Setan. Memang kalau suami istri itu pasti setan, sesama setan itu pasti klop. Paham lu? Gua tahu tadi bukan masalah denom, bukan. Gua tahu sekarang lu. Mampus lu. Lu kira gue ini mau bisa kamu macem-macemin? Pokoknya kalau gue ngebacot, diam lu di bawah. Udah diam, derita lu itu kalau lu itu pemakan donasi. Makanya kerja tuh sama si itu tuh, kayak si Bu Holland tuh kerja. Belanja 3 kilo dibikinnya 4 kilo. Jangan saya dipancing merbada. Aku tuh orangnya baik, kalau jangan ditipu-tipu ya. Kalau saya udah tahu kalian penipu, tapi sok-sokan kau mau menyerang-nyerang di roomku, ku habisin kau. Iya, kakak cantikku ini sudah lost doll. Serahkan ke Kareda, habis dilibas. Sih. Tetep layar kalian, itu belum 50.000. Aku padahal dari tadi udah ngegas. Astaga. Pak Bom, please. Ya. Please, Pak Bom sama Iskariot. Cepat, tetep layar kau di bawah. Oke, teman-teman sudah dengar ya. Jadi memang sudah mati nih. Sudah mati akalnya teman-teman. Saking gobloknya, lawan Berakin News saja babak belur. Bisa dikibulin, bisa dimanfaatkan oleh Berakin News. Padahal kita tahu isi orang-orang Berakin News itu kualitasnya seperti apa. Jadi ini sungguh memalukan teman-teman. Sungguh memalukan yang nyata. Itulah kenapa saya selalu menyampaikan, tinggalkan Edi segera.
bagi orang-orang yang masih nonton Edis, tinggalkan. Karena kalian hanya disuguhkan oleh tontonan yang benar-benar membodohi kalian, tontonan yang bisa menghipnotis kalian menjadi orang bodoh. Nanti pelan-pelan kalian akan jadi begoders, teman-teman. Ini mirip dengan apa yang dilakukan Rudy Iskariot zaman dulu. Mengubah orang-orang yang nonton menjadi begoders. Terbukti kan, Reda Marbun sudah jadi begoders. Nggak bisa lagi membedakan. Dan dia nih, agak beruntung aja gitu kalau saya bilang. Reda Marbun ini beruntung karena punya suami yang jago nyari duit. Jadi dia hidup dari suaminya. Walaupun dia tidak bisa menguasai harta suaminya seperti yang dilakukan oleh Suniti, si Dewi Monyong gitu. Tapi minimal terjamin hidup dia kan gitu. Masih terjamin sebelum suaminya sepak dia. Ya doa-doa aja nggak disepak sama suaminya karena memang nggak punya skill. Si Reda Marbun ini beda sama Suniti gitu. Reda Marbun ini nggak punya kemampuan untuk bertahan hidup, nggak bisa mencari uang sendiri dan sebagainya. Hanya mengandalkan suaminya. Ya, kalau suaminya masih setia, oke lah gitu kan. Jangan sampai nanti suaminya nonton Edis juga. Karena kalau suaminya udah nonton Edis, nanti suaminya jadi bejat juga, jadi orang nggak benar. Salah-salah nanti Reda Marbun disepak. Ya, jadi kalau Reda Marbun bilang, ya udah coba tes telepon suami dia bilang kan. Ada beberapa orang ngancam, saya hubungi suamimu ya, saya kasih tahu kelakuan kamu gitu. Dia bilang, ya sudah coba telepon saja gitu kan. Takutnya nanti suamimu ya jadi hancur, akhlaknya jadi kayak Polycarpus, habis kamu yang habis nanti. Oke? Jadi kalau buat Reda Marbun ini mending mending segera bertobat lah. Segera bertobat, tapi ya udahlah. Kalau nggak ada yang dukung Edis nggak seru juga gitu. Karena Edis ini lagi babak belur. Kalau nggak ada yang jadi herder-herdernya, kasihan juga. Dia diserang dari segala sisi soalnya. Jadi memang kita masih butuh Reda Marbun untuk membongkar Polycarpus sekaligus yang dia sampaikan bahwa dia ingin memenjarakan yang namanya Rudy Iskariot dan Pak Bom Bom yang merupakan biang kerok penipuan donasi. Jadi memang kalau minta donasi itu ya nggak salah-salah, tapi yang kurang hajar itu yang menipu donasi. Ya, minta donasi masih mending, tapi pemakan uang donasi, penyeleweng uang donasi ini yang mau dihabisi oleh Reda Marbun. Untuk hal ini ya kita dukung lah. Jadi Reda Marbun ini masih dibutuhkan ya teman-teman. Masih dibutuhkan terutama untuk membereskan Polycarpus yang memang itu menyesatkan sekali dan memang menjadi hama di Indonesia. Ya kayak Pak Bom Bom, Rudy Iskariot itu hama teman-teman. Itu hama sekali. Walaupun dari segi hujatan mereka nggak separah Sofiatul, Edis gitu kan. Tapi kita nggak pungkiri dampak mereka ke Indonesia tuh buruk sekali. Dampaknya parah sekali teman-teman. Dan bagaimana kekristenan itu sekarang babak belur, kekristenan tuh hancur total. Hancur total karena mereka-mereka ini. Dan saya yakin di 2026 ini akan jadi perubahan besar teman-teman. Akan jadi tahun yang luar biasa di mana orang akan makin tersadarkan bahwa ada yang salah dengan ajaran ini. Makin tampak terang benderang. Dan sekali lagi kita berterima kasih atas media sosial ya. Selama ini di zaman dulu para Polycarpus oligarki ini dikuasai oleh mereka. Mereka-mereka ini yang memonopoli media dan sebagainya. Mereka bolak-balikan fakta. Mereka fitnah Islam. Mereka framing Islam sedemikian rupa. Tapi di zaman sekarang, berkat gampangnya mengakses media ini, sekarang orang bisa tahu tentang kebenaran. Sama seperti saya bilang ya, dulu kita pikir Amerika yang baik. Film-filmnya Amerika yang baik selalu gitu kan. Ya, kita anggap Rusia jadi penjahatnya. Dari dulu, Uni Soviet, Rusia itu jadi penjahatnya. Berkat teknologi sekarang kita jadi tahu ternyata yang jahat itu Amerika. Ya, yang jahat itu Amerika. Dulu kita bilang Hamas yang jahat. Israel digambarkan sebagai pahlawan dan sebagainya. Sekarang orang semua bisa live kasih nampak kondisi di Gaza sana dan terbukti siapa yang jahat. Dunia sudah mulai terbuka matanya. Dan saya yakin agama juga akan mengalami hal serupa. Orang akan lihat agama mana yang benar, agama mana yang cuma lip service. Agama mana yang cuma ditutupi oleh cover-cover yang manis, cover-cover yang baik, padahal isinya berantakan, padahal isinya adalah ajaran yang nggak bisa diikuti manusia. Apa gunanya kalau isinya bagus-bagus, tapi nggak bisa menuntun manusia, tidak bisa membuat manusia jadi lebih baik? Apa gunanya satu ajaran teman-teman,
Kalau ternyata agama tersebut prank, agama tersebut tidak bisa mengajarkan, ya tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan yang konyolnya, mereka bilang Yesus itu lahir ke dunia karena memang ajarannya tidak bisa dilakukan. Ajaran terdahulunya, ya, hukum Taurat itu tidak bisa dijalankan oleh manusia. Jadi mau direvisi Tuhannya turun. Lucu sekali teman-teman ya. Beda sekali dengan Islam. Walaupun syariat, aturan di dalam Islam itu begitu ketat, tapi nggak pernah umat muslim itu bilang, udah direvisi aja lah, nggak sanggup saya jalankan. Enggak teman-teman, tetap akan ada orang-orang yang bisa jalankan. Kenapa? Ya karena Tuhan tahu kapasitas manusia, sehingga Tuhan menerapkan hukum yang tentu saja bisa dilakukan oleh umatnya, walaupun susah, walaupun harus melawan kedagingan, walaupun harus memang ya menekan nafsu duniawinya dan fokus kepada akhirat. Bedanya di situ. Oke? Dan bagi teman-teman, ya buat kita sih jadi tontonan aja lah. Reda Marbun versus Suniti versus oten-oten yang lain gitu kan. Kita jadi penonton yang baik saja. Dan sekali lagi, sambil menonton mereka, siapkan cemilan dan minuman terbaik. Apalagi kalau bukan mau di madu ya. Bagi teman-teman, jangan lupa di stok madunya. Dan yang sudah habis, jangan lupa dipesan lagi. Link pembelian ada di deskripsi video. Dapatkan madu terbaik, mulai 40.000 sudah dapat setengah kilo teman-teman. Dan lewat Shopee ada free ongkir, lewat Tokopedia kadang-kadang ada diskon yang lumayan besar. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.